Biasanya kita minum kopi langsung dihidangin sama Iswan. Ya, sama istri Pak Are, Bu Nike, biasanya udah biasanya dibikinin. Nah, sekarang kita bikin kopi sendiri. Self service. Iya. Nah, yang bikin kopi ini new member. Ahli IT. Ahli IT, Pak Satya. Dharma. Iya. Tetangga kita di blok Blok A. nomor berapa? Berapa, Pak? 16, Pak. A16, ya. Nah, ini kopi andalan warga sini nih. Nah, kopi andalan HPAI. Yang lain selingan. yang utama kopi HPAI. Ini berapa tuh ya? 4 ya? 4. Ya, Pak. Ya. Ini air panas ini. Ini saya yang nyeduh, Pak. Yang apa? Nah, Pak Satya yang naroin, Pak Budi yang nyeduh. Pak Ari tinggal minum. Ini bener ya? Langsung ya, Pak? Langsung atau gimana nih, Pak? Iya, itu bisa. Segini? Udah di ini nggak? Iya. Belum? Gini ya? Iya. Jangan terlalu banyak Pak Budi biar nggak hambar. Oh ini ada. Kayaknya setengah deh Pak Budi, kebanyakan itu. Ya, Itu panas banget tuh. Dicampur dengan airnya tuh. Iya, ini di pot saya, ini di pot saya. Kalau saya kan Satu, Pak. Hah? Kopinya kurang satu lagi. Oh, kurang 1 ya. Kopi. Kamu nih kopi bukan makanan. Kucingnya datang lagi. Maaf, Pak Ustadz, maaf. Ya, nah ini pas Pak Budi, makasih. Iya. Ini pada berbakat jadi barista. barista ini kayaknya. Ini Pak, ya. Di sini, Pak. Pak Dedi, ya udah mulai ngopi nih. Nah, iya. Sabtu. Jatah hari Sabtu. Memanjakan badan. Memanjakan badan. Iya Pak Dedi. Jadi Pak Satya belum? Ya ini lagi di Oh itu lagi diaduk. Japis, tinggal Pak Japis yang belum. Pak Japis. Ini Pak Japis mana satu lagi? Oh iya, kurang satu lagi berarti. itu tuh sana. Nah ini dia kopi kita. Menemani Kopi andalan. menemani acara ngopi bareng pagi ini. Kopi Ya, andalan kita. jadi barista ini belajar Pak Japis. Iya. Barista dadakan. Masya Allah kayak lagi di gunung di puncak. Suaranya. Kayaknya orang soleh enak. Berkah racikannya orang soleh. Amin. Ya. Nih. Alhamdulillah pagi ini kita bisa kumpul lagi bareng. Tiap hari Sabtu kita di base camp ya. Iya. Ya, tempat Datuk Reynal Hasrul. Iya. C50. Orang yang ganteng baik hati. Iya. Dulu apa sekarang? Sampai sekarang. Oh, sampai sekarang. Iya. Nggak ada pare, nggak rame. Nah, nggak ada pare, nggak rame. Iya. Alhamdulillah pagi ini agak spesial kita sarapan barengnya. Karena ada new member. Ya, namanya Pak Satya. Ya. Beliau juga pencinta kopi gitu. Makanya cocok kalau kita ajak ngopi bareng gitu. Iya. Bahkan ada kopi spesial yang beliau bawa ya. Jadi nanti kita bisa coba juga selain kopi yang sudah jadi langganan kita pakai untuk ngopi, ya atau kita minum untuk ngopi, ada kopi baru juga yang beliau bawa gitu. Alhamdulillah. Pak. Ini langsung dari Aceh nih, Pak. Langsung dari Aceh nih. Iya. Lagi tugas. Beliau waktu itu ke Aceh. Ahli IT, Pak. Ahli IT. Ya. IC. Pekerjaan gimana Pak Satya, lancar? Alhamdulillah Pak, lancar Pak. Alhamdulillah lancar ya. Ya. Ini selain Nggak apa-apa ya. sambil ngopi ya. Keluarga gimana kabarnya? Keluarga Bapak, Ibu? Nah, alhamdulillah baik nih Pak. Jadi, nah ini mumpung
seksi ini nih Pak, saya ada pertanyaan Pak Ustadz. Iya. Jadi kan kebetulan orang tua saya jauh Iya. di kampung. Dan Di kampungnya kampung mana Pak Setia? di Jogja Pak. Oh Jogja. Tangga Pak Purworejo. Oh Purworejo. Ini Jogja juga nih pada kuliah di Jogja. Iya. Dan kebetulan Mm-mm. ayah saya sudah meninggal. Saya sudah meninggal. Sama. Oh Pak Budi juga sudah Iya, meninggal. iya. Saya juga gitu. Iya, Udah meninggal. Mm-mm. Nah, saya sebagai anak nih Pak, apakah ada kesempatan Pak untuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Sudah meninggal. Iya. Baik. Iya. Pertanyaan Pak Pak Satya. sama dengan saya, Tat. Sama dengan Pak Budi Saya juga. Ibu alhamdulillah masih sehat, tapi Iya. Bapak udah nggak ada. Kami ingin berbakti supaya almarhum ayahanda kami itu di sana bahagia. Dan kami ingin menunjukkan bahwa kami adalah anak berbakti. Kita bisa seperti ini ya berkat doa dan perjuangan orang tua kami, Tat. Gitu. Iya. Gitu. Betul. Memang orang tua kan sangat berjasa kepada kita ya. Mulai orang tua membesarkan kita sampai kita dewasa di sekolahin sampai alhamdulillah sarjana dan punya pekerjaan. Jadi nggak mudah perjuangan orang tua. Kalau kita ya rasakan kadang-kadang mungkin rasanya kita belum maksimal gitu berbakti kepada orang tua. Apalagi yang di saat-saat kita masih sekolah atau masih kuliah, orang tua sudah nggak ada gitu. Jadi kayaknya kesempatan kita untuk berbakti masih sedikit gitu. Nah, berbeda sama Pak Rey. Ya. Pak Rey ini terus terang saya salut ya, hebat beliau. Ya, hebatnya apa? Itu setiap kali orang tuanya minta anterin untuk berobat khususnya, beliau selalu menyempatkan waktu untuk mengantarkan orang tua. Ya. Bahkan bukan cuma nganterin orang tua untuk berobat, tapi juga sekali waktu ngajak orang tuanya jalan-jalan. Gitu. Sampai waktu itu ke Malang ya Pak ya, ngajak orang tua. Gitu, subhanallah. Jadi membahagiakan orang tua betul-betul jadi kayaknya jadi prioritas. Urusan cari rezeki ntar dulu gitu. Yang penting berbakti sama orang tua. Ini yang patut kita tiru. Ya, alhamdulillah orang tua beliau masih ada. Pak Hasrul ya. Nah, Pak Hasrul masih ada. Jadi masih ada kesempatan beliau untuk berbakti kepada orang tua. Amin. Memang berbakti kepada orang tua itu saat orang tua masih hidup, bahkan sudah meninggal sekalipun kita bisa berbakti. Nah, kalau masih hidup orang tua kita, cara kita berbakti kepada orang tua, entah bapak, entah ibu, nah kita berbuat baik kepada mereka. Ihsanan, kalau di dalam Al-Quran itu kita berbuat baik. Entah berbuat baik itu secara tutur kata, kita ngomong sopan, nggak boleh kita mengucapkan atau nggak mau dan lain sebagainya. Apalagi membentak. Kan orang tua punya perasaan, kalau kita ucapkan kata-kata yang kasar atau membentak, orang tua juga akan terluka hatinya. Begitu. Nah, selain perkataan, tingkah laku yang baik kepada mereka kita lakukan, juga apa yang mereka perintahkan, tentu dalam kebaikan ya, itu kita turuti. Termasuk tadi saya bilang, kayak Pak Rey, orang tua mau minta anterin berobat, dianterin, walaupun harus pagi-pagi berangkat, gitu. Masya Allah luar biasa bakti beliau kepada kedua orang tua. Iya, ini benar, saya terus terang jujur ya, sangat mengapresiasi, gitu. Iya. Nah bahkan ya yang tadi saya katakan juga, orang tua mau minta anterin jalan-jalan keluar kota, mau dianterin. Dan itu beberapa kali Pak Rey sering cerita itu. Ya dulu pertama pas punya mobil, salah satu mobil ya, mobil baru itu dicoba sampai ke tol Cipali. Iya, bener kan Pak Rey ya? Iya. Sampai ke Tegal. Tuh. Kemarin tahun lalu 2019 sampai ke Malang.
Iya, mampir ke Solo sampai ke Malang. Ketemu sama Pak Ustadz. Nah, ketemu sama saya. Jadi ketemu bareng di Malang. Iya, iya, di hotel. Ya, belum lagi kemarin beberapa waktu lalu tuh itu ngajak orang tua keliling malam-malam kan Pak Re ya. Ya, keliling Jakarta. Padahal kalau dipakai waktu untuk misalnya cari rezeki sudah bisa dapat berapa. Tapi beliau mau meluangkan waktu. Ini yang hebatnya. Nah, mudah-mudahan dengan bakti beliau kepada orang tua, Allah berkahi. Ya, Allah berkahi Pak Re khususnya dan keluarga umumnya. Ya. Nah, terkait dengan pertanyaan Pak Budi sama Pak Satya tadi, apakah bakti kita kepada kedua orang tua itu berhenti ketika orang tua masih hidup saja? Setelah meninggal kita nggak bisa berbakti lagi, masih bisa gitu. Nah, cara bakti kita kepada orang tua itu ketika orang tua sudah meninggal, kan kita nggak bisa berinteraksi lagi, ya. Nah, cara kita bakti kepada orang tua ketika sudah meninggal itu pertama kita menjalin silaturahim atau silaturahmi itu dengan kerabatnya, keluarga beliau, ya gitu. Keluarga, misalnya keluarga bapak atau keluarga ibu, itu kita tetap kunjungi, kita jalin silaturahmi kepada mereka gitu. Jadi jangan sampai terputus gitu. Nah, maupun kepada teman-teman beliau. Mungkin beliau punya teman, entah teman beliau sekolah dulu atau teman beliau kerja, kita tetap jalin silaturahmi tadi gitu. Sehingga orang tua itu nggak hilang karena masih diingat oleh teman-temannya tadi gitu. Nah, yang kedua, selain kita tetap melangsungkan artinya hubungan baik dengan kerabat beliau, juga kita melanjutkan kebiasaan-kebiasaan baik beliau. Nah, misalnya beliau senang bersedekah. Nah, misalnya suka nyumbang masjid dulunya ketika beliau masih hidup. Nah, kita terusin. Atau suka ngasih sedekah untuk anak-anak yatim. Kita terusin. Tentu macam-macam ya, kebaikan-kebaikan beliau gitu. Yang mungkin kita tahu, termasuk maaf kata ya, saya pribadi khususnya, itu orang tua saya, itu sangat menjaga sholat subuh. Rajin banget sholat subuh. Iya, sebelum berangkat kerja, beliau kan orang tua saya nyopir. Itu sebelum nyopir, itu sholat subuh dulu harus gitu. Jadi bahkan sebelum sholat subuh, itu sudah mandi, udah seger. Jadi sholat subuh, setelah mandi sholat subuh, baru kemudian cari rezeki. Ya, jadi, nah kebiasaan-kebiasaan baik seperti itulah yang kita teruskan sebagai bentuk pengabdian kita kepada kedua orang tua. Nah, begitu. Nah, apalagi yang bisa kita lakukan untuk mengabdi kepada orang tua atau berbuat baik kepada orang tua selain hal-hal baik tadi yang kita lakukan. Nah, itu doa. Seperti tadi Pak Satya tanya ya, dan Pak Budi juga tanya, apakah ada doa khusus gitu untuk orang tua yang kita bisa panjatkan sebagai bentuk pengabdian kita kepada orang tua. Ya. Nah, di dalam Al-Quran, itu surat Ibrahim ayat 41, ada doanya. Doanya itu bunyinya begini ya. Rabbana ghfir li wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Pendek doanya, nggak panjang-panjang banget. Nah, coba kita kaji ya makna doa itu sehingga kita bisa pahami. Rabbana, Pak Budi ingat nggak artinya? Ya Tuhan kami. Tuh kan, udah hafal Pak Budi. Ya Tuhan kami, karena sering ikut ngaji bareng. Ngumpul bareng, lama-lama hafal. Jadi Rabbana, ya Tuhan kami. Jadi Robba itu di depannya mengandung kata yang tersembunyi, huruf panggilan. Kalau lengkapnya ya, yang artinya wahai. Robba, Tuhan, na, kami. Jadi Rabbana, ya Tuhan kami, atau wahai Tuhan kami. Ya. Nah, kemudian kata berikutnya ighfir. Nah, ighfir itu artinya ampunilah. Nah, ighfir, ampunilah.
Li itu dua kata. Yang pertama aslinya la, artinya bagi atau untuk. Yang kedua ya, itu kata ganti artinya ku. Jadi ighfir li artinya ampunilah untukku. Kalau disambung Rabbana ighfir li artinya ya Tuhan kami ampunilah untukku atau bagiku. Kemudian wali walidayya. Nah, pertama wa artinya dan. Yang kedua li artinya bagi atau untuk. Walidayya itu dua kata. Yang pertama waliday itu artinya kedua orang tua. Ya itu artinya ku. Jadi wali walidayya dan untuk kedua orang tuaku. Kemudian walil mu'minina itu tiga kata. Wa artinya dan. Li artinya bagi. Al-mu'minin orang-orang mukmin. Jadi walil mu'minin dan bagi orang-orang mukmin. Kemudian yauma yaqumul hisab itu tiga kata. Yauma artinya hari atau pada hari. Yaqumu berdiri, al-hisab perhitungan. Jadi kalau disambung yauma yaqumul hisab pada hari perhitungan berdiri atau perhitungan terjadi. Maksudnya hari kiamat nanti. Ya. Itu sebenarnya cukup panjang artinya rangkaian kata itu, tapi secara kalimat hanya satu kalimat. Gitu, hanya satu kalimat. Nah, jadi makna secara keseluruhan adalah kita memohon ampun khususnya untuk diri pribadi, kemudian kedua orang tua dan orang-orang mukmin pada hari kiamat atau hari perhitungan nanti terjadi. Itu sebenarnya doanya Nabi Ibrahim. Doa siapa? Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim itu berdoa untuk dirinya khususnya, kemudian untuk kedua orang tuanya. Cuman dalam catatan, Nabi Ibrahim mendoakan permohonan ampun untuk kedua orang tuanya ketika Nabi Ibrahim belum tahu pasti bahwa kedua orang tuanya itu menyekutukan Allah. Artinya tidak mengesahkan Allah. Nah, ketika Nabi Ibrahim tahu orang tuanya menyekutukan Allah sehingga menjadi musuh Allah, maka Nabi Ibrahim tidak lagi memohonkan ampun. Ya, jadi beliau hanya memohonkan ampun ketika orang tuanya belum tahu pasti apakah menyekutukan Allah atau tidak. Ya. Nah, tetapi doa Nabi Ibrahim itu bisa kita tiru untuk kita ucapkan, karena itu jadi tuntunan bagi kita juga. Jadi yang terpenting adalah untuk orang tua memohonkan ampun. Meskipun kita memohon ampun untuk diri kita pribadi, kemudian juga kita memohon ampun untuk kedua orang tua. Dan yang gak kalah penting lagi, permohonan ampun itu tidak hanya untuk keluarga kita, diri kita, orang tua, tapi juga lil mu'minin, bagi orang-orang mukmin. Itulah enaknya kita jadi orang beriman. Tidak hanya doa kita saja yang kita panjatkan untuk memohon ampun, tapi doa dari orang-orang mukmin yang lain mendoakan kita. Jadi selain kita yang mendoakan ampunan atau memohonkan ampunan untuk orang-orang mukmin yang lain, orang mukmin yang lain membaca doa itu artinya memohonkan ampun untuk kita juga, karena kita tergolong orang-orang mukmin juga, insya Allah. Nah, dengan harapan apa? Kita memohon ampun. Efek dari memohon ampun itu sebenarnya kan tidak hanya untuk orang tua yang sudah meninggal. Orang tua yang masih hidup pun kita juga bisa memanjatkan doa itu. Meskipun satu tadi untuk pribadi, kedua orang tua maupun orang-orang mukmin. Karena apa? Permohonan ampun itu sangat dahsyat sebenarnya. Kenapa? Karena permohonan ampun itu kalau di dalam Al-Quran kita kaji, itu bisa menahan atau justru bahkan menolak adab Allah. Jadi yang seharusnya Allah akan adab entah seseorang, entah kelompok, entah kaum, tapi dengan memohon ampun itu bisa Allah batalkan atau Allah angkat itu adab itu. Jadi kalau kita sering memohon ampun, maka segala bentuk musibah
azab yang akan menimpa kita, insya Allah Allah akan batalkan, Allah akan angkat atau Allah akan hilangkan. Itu dahsyatnya kita memohon ampun. Makanya kenapa kita mesti sering-sering memohon ampun kepada Allah, baik untuk diri kita pribadi, kedua orang tua, maupun orang-orang mukmin. Nah, kalau kita doakan diri kita pribadi, kedua orang tua, dan orang-orang mukmin, insya Allah negara kita pun, Indonesia ini akan aman. Karena kita memohonkan ampun, bukan hanya untuk diri kita pribadi, kedua orang tua, tapi juga untuk orang-orang mukmin secara keseluruhan. Tadi doanya udah hafal belum, Pak Rey? Belum. Pak Budi? Belum. Ayo kita bareng-bareng kok. Mau bareng-bareng. Ya. Mas Anas udah hafal belum? Belum. Sibuk tadi. Ya, nggak apa-apa. Jadi biar pada hafal, ya. Memang doa ini terus terang agak jarang kita baca. Karena apa yang populer itu sebenarnya doa untuk permohonan ampun ada redaksi yang lain ya. Sapu jagat itu bukan, Dok? Lain. Sapu jagat lain lagi, Pak Budi. Ya. Nah, itu beda lagi. Nah, kalau yang doa yang biasanya kita baca untuk permohonan ampun untuk orang tua, itu ada doanya lagi. Tapi yang doanya yang berbeda yang sering kita baca itu udah perpaduan dari doa di ayat sekian, kemudian doa di ayat sekian dipadu-padukan jadi satu doa. Tapi yang doa khusus di dalam Al-Quran, satu redaksi kalimat di surat Ibrahim itu ayat 41 itu. Ayat 41. Ya, Ibrahim ayat 41. Kita ulangi ya doanya ya, biar bisa kita baca atau kita ulang-ulangi bacaannya. Ya. Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya, udah hafal belum? Belum. Nggak apa-apa. Dengan kita ngulangi begini, mudah-mudahan kalau kita sering ulang-ulang, insya Allah nanti lama-lama juga hafal. Iya. Ya. Oke, mungkin itu saja pelajaran kita hari ini. Karena belajarnya udah selesai, kita belajar tentang doa permohonan ampun. Dan hidangan juga sudah tersedia. Kita bisa santap bareng. Iya. Hari ini 2 new membernya. Satu Pak Satya, satu Mas Anas. Iya, alhamdulillah bisa gabung ya. Jadi kita tidak hanya ngopi bareng, sarapan bareng, tapi ada ilmu juga yang kita bisa dapat, insya Allah. Ya, silaturahim juga. Sekalian menimba ilmu. Ya, sekalian menimba ilmu. Wah, terima kasih nih Pak Ustadz. Iya. Jadi selain bisa silaturahmi, Iya. mempererat tali Islamnya di sini, Iya. juga dapat ilmu. Gitu. Dapat ilmu. Alhamdulillah. Ya. Kita bisa mendoakan orang tua yang kita juga, Pak Satya, yang udah meninggal, Bapak gitu. Iya. Alhamdulillah sudah terjawab nih. Udah terjawab gitu. Ya, cara kita berbakti kepada kedua orang tua, entah masih hidup atau yang sudah meninggal. Nah, khususnya kita doakan orang tua kita supaya dengan doa itu dosa-dosa beliau diampuni. Ya, karena kalau dosa-dosa diampuni, pahala yang dicatat oleh Allah, insya Allah nanti kenikmatan yang beliau dapatkan. Entah yang masih hidup maupun yang sudah di alam barzakh, di alam kubur, sampai nanti di hari kiamat atau hari perhitungan kelak. Insya Allah Allah berikan kehidupan yang menyenangkan. Amin. Ya. Oke, kita sarapan dulu pagi ini ya. Bareng-bareng. Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Pak Javis, Pak Renal, Pak Sama-sama Pak Satya, Budi. Ya. Pak Satya, Mas Anas, Pak Ustadz, Seno. Ya. Banyak banget nih. C50. C50 base camp. Nah, ini jadi ada kaki naga, ada pisang goreng crispy, ada lapis legit, ada agar serikaya. Kerupuk. Nah, ya ada kerupuk, Apa namanya? ada kerupuk kulit, kerupuk kulit gitu. Alhamdulillah. Kopi Gayo. Oh, kopi gayo, kopi HPAI, insya Allah berkah semuanya ya. Ada lontong lagi nih. Ada lontong lagi. Nah, Masya Allah. Lontong angker. Enggak enak. Ya nggak apa-apa Pak Budi.
luar biasa nih. Ini ada lontong sayur lagi, Masya Allah, Pak ada Re. kucing ya nanti ini makanan di situ nanti ada kucing. Ya, Pak Re berkah. Nggak apa-apa. Oh bakinya tolong dibalikin. Iya kucing. Masya Allah. Maaf Pak Budi. Waduh. Makasih banget. Ya Allah, ada lagi rezeki kita pagi ini. Masya Allah, Ustadz Anwar Sani bawain martabak. Belum kebagian Pak Re kemarin. Rezeki nggak kemana katanya. Iya, ini martabak mini. Aduh makasih Pak. Sarapan dulu bareng Ustadz Anwar ya. Abi ya. Abi aja. Iya. Ini mana? Ngeples dulu. Hari ini memang betul-betul hari Lebaran ini. Iya, bukan cuman kemarin Lebaran. Tapi juga pas weekend. Lanjutan Lebaran kemarin. Iya. Berturut-turut. Alhamdulillah rezekinya melimpah. Iya. Mas Anas ketagihan nih kayaknya. Ikut sarapan banget. Iya. Dari kemarin-kemarin nggak jadi Mas Anas. Pak Jamet nggak ada, Pak. Ini Pak Jamet aja. Itu ada. Kalau saya asli bagi makan. Oh ya udah.